Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyil huda wa rahmah al-mab'uusi bi kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال تعالى أيضا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Asep Ahmad Aziz, yang kami hormati keluarga besar dari Kalimantan, yang kami hormati Amir Wilayah Purwasuka, yang kami hormati staf daulah yang alhamdulillah bisa turut hadir, dan yang kami hormati ibu bapak semuanya yang mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan curahan rahmat, ridha dan juga maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan ini jam 9.59 waktunya makan jam 10 ya. Jadi nggak panjang-panjang ya. Masya Allah, tidak pantas rasanya saya naik di panggung ini, mengingat di depan Masya Allah ya, di luar dari ekspektasi. Tadinya bayangan paling yang hadir, biasalah gitu orang sini, Masya Allah, yang hadir dari Borneo, dari Bekasi, dari Purwakarta, Masya Allah, para amir semua ya, dari Medan. Ini sesepuh kita Ustaz Abdul Hamid ya, Amirul Qura. Jadi nggak pantas saya ngomong di atas sini sebetulnya, tapi karena ini sudah tugas insya Allah ya, bahwa kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain, apabila dimintakan nasihat maka nasihatilah dalam rangka menasehati diri sendiri ya. Kalau menasehati yang di bawah insya Allah ilmunya sudah mumpuni semuanya, maka yang pertama kali nasihat ini adalah kepada pribadi saya, bahwasanya di dalam kehidupan ini hendaklah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah takut hanya kepada Allah saja, hendaklah tunduk hanya kepada Allah saja, hendaklah taat hanya kepada Allah saja.
hendaklah agar senantiasa terus ada di dalam barisan perjuangan. Jangan sampai lelah, jangan sampai letih, jangan sampai ragu, jangan sampai takut dengan ancaman-ancaman orang di luar sana, khusus pada pribadi saya, ya insya Allah. Yang kedua, mungkin nasihat untuk mempelai, tidak panjang yang disampaikan. Untuk mempelai ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa tujuan pernikahan itu tidak lain, ya. Apa Bu tujuan nikah, Bu? Bu, tujuan nikah apa? Hah? Hidup bersama. Hidup bersama. Jadi kalau habis nikah bersama, ya Masya Allah. Bapak nikah mau ngapain, Pak? Ibadah. Emang yang lain nggak bisa ibadah? Bisa. Kata Allah, tujuan nikah itu adalah litaskunu ilaiha, supaya kalian tenang. Anu dirasa naon. Habis nikah tenang apa enggak? Enggak. Berarti ada yang salah itu. Habis nikah lagi, Masya Allah. Ya. Jadi tujuan Allah, ya, di dalam surat tadi yang dibacakan dalam Al-Quran, ya, bahwa tujuan Allah mengadakan pernikahan ini syariat bukan? Syariat. Berbicara syariat itu sekurang-kurangnya syariat itu adalah ibadah, muamalah, munakahat, jinayat. Tuh ada babnya sendiri munakahat itu. Jadi kita hari ini sedang melaksanakan syariat Allah, dan syariat Allah dilaksanakan supaya hati tenang. Kalau setelah kita menikah yang ada adalah pusing kepala, berarti ada yang salah. Yang salah siapa? Kepala. Ya, ada yang salah ternyata, saudara-saudara. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya tercapai semua harapan-harapan itu? Maka Allah tunjukkan caranya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu, ya. Jadi supaya kita sakinah, maka diadakanlah oleh Allah, dijadikan bagi kalian mawaddah warahmah. Ya. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu 5. Apa? C I N T A. Itu mawaddah. Cinta ini paling bertahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu cinta, ya. Itu bertahannya ya paling segitu, ya. Karena apa? Berjalannya waktu, rasa cinta ini digantikan oleh Allah dengan rasa apa? Rahmah, dengan kasih sayang. Maka para suami-suami ini menuruti keinginan istri-istri, bukan takut sama istri, bukan. Nggak ada suami yang takut sama istri, ada? Kalau suami takut sama istri, ya udah selesai lah, ya. Ya, jangan nunggu di akhirat, di dunia sudah selesai itu. Kalau suami takut sama istri, nggak ada rumusnya suami takut sama istri. Yang ada suami sayang sama istri, maka istri minta apa saja dikasih karena sayang. Itu bukan takut, jangan salah paham, ya. Oh, si Ustaz itu mah takut sama istri, ya. Enggak takut, ya. Kalau takut sama istri itu bagaimana? Ada undangan talim, kata istrinya, Pak, jangan talim. Enggak talim dia, takut sama istri, celakalah di dunia akhirat. Perintah Allah kalah sama istrinya, buat apa? Ya. Itu. Maka inilah tujuan untuk menikah. Nah, maka untuk pengantin baru, ya, jadikanlah ini sebagaimana tadi harapannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya bagi wanita kalau mau masuk surga itu syaratnya mudah, ya. Para wanita kalau mau masuk surga itu syaratnya mudah, hanya 4 kata Rasulullah, ya, dalam hadis Muslim, sahih hadisnya. Katakanlah kepada wanita-wanita muslimah itu, kalau mau masuk surga syaratnya 4. 1, iman kepada Allah. 2, tegakkan sholat. 3, saum di bulan Ramadan. 4, taat sama suami. Pilih surga lewat pintu mana saja. Selesai kan?
selesai. Yang lain-lain tuh urusan suami, nyuci baju urusan suami, nyuci piring urusan suami, ngasuh anak urusan suami. Istri cuman taat sama suami. Ma, baju kotor cuci ya, ya Pak. Ma, piring kotor cuci, ya Pak. Taat saja surga. Lah iya, emang semuanya tugas suami. Istri itu tugasnya cuma 4, iman sama Allah. Itu kuncinya yang pertama, ya, iman sama Allah. Kalau landasannya sudah iman, maka semuanya akan tenang, ya, karena iman landasannya. Nah itu ya, untuk pengantin baru mudah-mudahan menjadikan sakinah, mawadah, warahmah. Ya, itu yang kedua, nasihat untuk pengantin. Nah tadi nasihatnya cuma 3, ya, nasihat untuk diri, nasihat untuk pengantin, yang ketiga nasihat untuk semuanya. Jadi insya Allah nggak nyampe jam 10. Udah selesai. Oh udah lewat ya, masya Allah. Lewat 7, udah berarti. Udah? Oh belum? Dikit lagi. Ya baik. Nasihat untuk kita semua di dalam pernikahan ini adalah ketika tadi sudah berjabat tangan antara wali dengan mempelai pria, bahwa wali menyerahkan aku nikahkan engkau dengan anakku yang bernama Fulan bin Fulan dengan mas kawin sekian, dibayar tunai, dijawab qabil tuh, saya terima nikahnya. Maka dengan serta-merta yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya anak perempuan tanggung jawab orang tua, hari ini sudah tanggung jawab suami. Orang tua sudah tidak punya hak, ya. Maka yang wajib ditaati hari ini adalah peraturan suami. Suami siapa? Ya suami sendiri. Jangan suami orang, walaupun aturannya misalnya kita tetanggaan, ya, ternyata aturan suami tetangga lebih bagus, ya, anak-anaknya dari kecil udah hafid semua, terus wah anak ini aturan tetangga kita bagus nih, tapi yang wajib kita taati aturan siapa? Aturan suami sendiri, walaupun tidak bagus. Bener nggak? Kita mau taat sama suami sebelah, Pak, itu bagus Pak, enggak ada, ya. Itu makhluk saja begitu, apalagi kita perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kata Allah bagaimana di dalam surat At-Taubah 111, Innallaha astara minal mu'minin, sesungguhnya aku telah membeli dari seorang mukmin. Siapa mukmin? Siapa mukmin? Ya orang beriman desa. Orang kita mah siapa kita? Ente aja. Ya. Jadi orang beriman diseru sama Allah, innallaha astara minal mu'minin, Allah sudah membeli dari orang yang beriman. Maka konsekuensi kalau orang sudah menyatakan iman kepada Allah, hilang kebebasannya. Nggak ada pilihan. Kalau kita sudah berjual beli dengan Allah, harta kita, jiwa kita dibeli oleh Allah, maka tidak ada lagi milik kita. Itu hukum jual beli berlaku, Pak, ya. Hukum jual beli itu, kalau barang sudah saya beli, ya, saya beli handphone, ya, dari Pak Irwan. Pak Irwan, handphonenya bagus, saya belilah. Berapa Ustaz? 50.000 aja gitu. Ya nawar mah bebas kan. Yang penting antara roti kan, sama-sama ridho. Pak Irwan ridho, jangan 50 atau Ustaz berapa? 45 aja. Alhamdulillah, ambil kan. Setelah saya beli, saya banting tuh HP, cubret, boleh nggak? Boleh. Boleh, orang sudah HP saya. Kata Pak Irwan, jangan Ustaz, nggak ada, uang sudah diterima, ya. Maka kita hari ini sudah berjual beli dengan Allah, hidup kita terserah Allah. Lah terus kita mau milih-milih hidup di dunia, ya. Kalau kawin mau diurus dengan syariat agama, tapi begitu kehidupan yang lain nggak mau dipakai aturan Allah, gimana coba? Ya? Maka Allah nanya sama kita, Bu, ya. Kalau yang suka baca Quran, ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 50, Allah nanya sama kita, jawab bareng-bareng, ya. Jawab bareng-bareng dengan jujur.
Kata Allah, apa hukmul jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang kalian pilih? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Hukum siapa yang lebih baik, hukum Allah apa hukum buatan manusia? Jawab. Allah. Benar. Hukum siapa yang lebih baik, hukum Allah atau hukum manusia? Benar. Sekarang dipakai hukum siapa? Nah ini kita imannya nggak sinkron. Kalau imannya nggak sinkron, nggak nyala, ya, nggak nyala. Lampu kalau nggak connect antara positif dengan negatifnya itu kabel nggak nyala. Maka iman itu kata Rasulullah sekurang-kurangnya 3. Apa itu iman? Aqdun biqalbi, iqrarun bilisan, amalu bil arkan. Hari ini semua orang yang mengaku beriman, orang yang mengaku berislam, kalau ditanya hukum siapa lebih baik, semuanya jawab hukum Allah. Tapi begitu ditawarkan hukum Allah, rame-rame nolak. Itu apa namanya? Ya. Nah maka kita hari ini, ya, kalau dalam pernikahan saja sudah berjanji kepada manusia, maka satu-satunya aturan yang harus ditaati oleh seorang istri adalah aturan suami. Bahkan orang tua saja nyuruh harus izin dulu sama suami. Itu manusia. Gimana kita janji dengan Allah? Kita udah pernah janji belum sama Allah? Ya? Udah pernah janji belum Pak sama Allah? Kapan? Pas kawin. Kawin mah janji kakolot. Nah, coba, udah pernah janji belum kita sama Allah? Ingat-ingat kapan? Di dalam bro, di dalam perut, dalam rahim. Gimana janjinya? Nah, nanti nak. Ya. Maka kan kata Allah dalam surat Al-Maidah pertama itu, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hei orang-orang yang mengaku beriman, sekali lagi. Ya. Karena aturan-aturan Allah hanya berlaku bagi orang yang beriman. Di luar orang beriman tidak hai, gitu kan? Iya, tidak berlaku. Orang yang tidak beriman memilih dia kafir, maka hidupnya bebas, silahkan hidup sesuka kalian. Tetapi dua-dua pilihan punya konsekuensi, punya tanggung jawab, punya akibat. Kata Allah bebas kok, ya. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran mutlak datang dari Allah. Siapa mau iman silahkan iman, mau kafir silahkan kafir. Sekali lagi, kalau kita sudah mengaku beriman kepada Allah, maka kebebasan hidup kita sudah hilang. Semuanya milik Allah. Bisa dipahami ya? Itu. Kalau kita milih kafir juga sama, ya. Ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha. Allah sudah sediakan api yang panasnya meliputi mereka. Setiap kali minta minum dikasih minum dari air yang panas, tembaga yang dipanaskan. Sekali minum hancur tubuhnya, diutuhkan lagi, minum lagi, hancur lagi. Itu orang enggak kafir. Maka silahkan pilih, ya. Kalau orang beriman apa konsekuensinya? Kata Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Ya. Jadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dijanjikan surga. Ya. Jadi iman, amal soleh. Ya, maka ini pelajaran bagi kita. Pelajaran yang kedua, ya, di dalam pernikahan ini, bahwa sebelum menikah seorang wanita statusnya sendiri. Ya,
Setelah menikah maka statusnya menjadi istri yang harus taat kepada suami. Seorang suami sebelum menikah statusnya sendiri. Ketika sudah menikah maka dia menjadi pemimpin dan ada yang dipimpin. Maka kalau perempuan nikah suaminya 2 boleh nggak? Perempuan nikah suaminya 2 boleh nggak? Suaminya 2 nggak boleh, haram hukumnya ya, haram, nggak boleh. Kalau laki-laki nikah istrinya 2 boleh nggak? Semangat amat ya. Laki-laki nikah istrinya 3 boleh nggak? Nikah istrinya 4 boleh nggak? Kok beda? Yang perempuan suaminya nggak boleh 2, yang laki-laki istrinya boleh 4. Kenapa sih Bang? Ya, karena kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memiliki seorang pemimpin di dalam hidup. Pemimpin itu wajib 1, yang dipimpin boleh banyak ya. Maka organisasi mau ratusan nggak apa-apa ya, negara mau ratusan nggak apa-apa, yang penting pemimpinnya 1. Bener tuh? Jangan setiap kita punya pemimpin, itu namanya berpecah belah. Maka tadi dibacakan oleh Qori, diulang-ulang itu bacanya. Kenapa diulang-ulang coba? Supaya nyeresep ke hati, supaya kita ini ingat ya, bukan supaya nunutan. Ini mah kalau orang beriman itu di dalam surat Al-Anfal, kalau dibacakan ayat-ayat Allah bergetar hatinya kan. Ini mah dibacakan ayat Allah nunutan. Ya, orang Kalimantan ngerti nunutan? Ngantuk. Ya apunten ya. Ya. Jadi dibacain Al-Quran itu malah ngantuk ya. Saking apa? Saking suaranya merdu, lantunannya Masya Allah, oh enak didengarnya, berayun-ayun, mendayu-dayu gitu ya. Sehingga apa hari ini Al-Quran hanya jadi musabaqah ya. Jadi perlombaan di mana-mana, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah syahril Quran, musabaqah tahfidul Quran. Maka kalau kita mau cari tahfidz nggak susah ya. Ribuan, jutaan, miliaran manusia yang hafal Al-Quran, tapi kalau kita cari orang yang mau mengamalkan Al-Quran, nah ini nih orang-orang yang tentu saja ya. Karena hari ini konsekuensinya kalau kita mau melaksanakan Al-Quran maka siap-siap disebut teroris ya. Iya, orang kita mau melaksanakan Al-Quran, mau ibadah ya gitu. Nah maka ikhwan fillah rahimakumullah ya, tidak panjang lebar yang saya sampaikan. Yang pertama tadi wasiat pada diri pribadi saya, mudah-mudahan saya pribadi selalu ya semangat ya, sebagaimana apa namanya moto ya, kalau itu teh apa sih moto ya, Amir Daulah yang dulu 5S TI, saya masih ingat itu 5 STI ya. Apa itu 5 STI? Ya, selalu siap. Ah itulah semangat ya. Gitu. Setiap saat ya. Jadi selalu terus gitu. Kalau ditanya masih semangat, selalu semangat. Jangan masih, kalau masih nanti enggak. Ya, selalu semangat. Allah. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan bermanfaat bagi semuanya. Wabil khusus yang hadir, umumnya yang mendengarkan dari pengeras suara. Insya Allah suaranya nyampe ke sana ini. Ya, nyampe kemana-mana insya Allah. Mudah-mudahan kita mau tunduk sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah selalu mengingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan tunduk kepada
kepada aturan-aturan Allah yang wajib kita laksanakan. Mudah-mudahan acara ini senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya mendapatkan ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus bagi pengantin ini, mudah-mudahan senantiasa terus dinaungi kebahagiaan, dinaungi keridhaan, dinaungi maghfirah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan keluarga yang tenang, ya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan kita semuanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah istiqomahkan di dalam kebenaran. Itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khusus bagi anak pribadi, umumnya bagi semuanya. Yang benar mutlak datang dari Allah, segala kehilapan dari saya pribadi, maka anak beristighfar pada Allah. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.